Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rida. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bikin video lagi yang akan membahas mengenai reaksi dari pasien-pasien saya dan kisah-kisah dari pasien-pasien saya sebelum saya tangani dan sesudah saya tangani. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai efek dan dampak dari energi-energi kiriman, yaitu pelet, ya kan, yang menyebabkan ibu dan anak ini terkena dampak yang cukup serius. Yang mintain tolong ke saya itu saudaranya, ya, saudara kandung sama saudara iparnya, ya, meminta tolong ke saya bahwa kok adik saya ini berubah, anaknya juga perkembangannya lambat, ya, apakah ini ada efek dari kiriman-kiriman yang dikirim oleh suaminya si adiknya dia, ya, jadi adik iparnya, seperti itu. Jadi pagi hari ini saya akan membahas semuanya. Jadi saudaranya ini meminta bantuan ke saya, tanya ke saya apakah adiknya ini terkena kiriman, ya, energi-energi negatif berupa pelet, ya, dari zaman kuliah sampai sekarang bisa menikah dan punya anak, ya. Energi-energi kiriman ini dari adik iparnya sendiri, seperti itu. Apakah ini termasuk pelet atau bagaimana, ya, Madam? Soalnya sekarang kalau dinasehati, dikasih tahu, itu seperti ngeblank, terus kayak sering melamun, badannya semakin kecil. Terus dia ini punya anaknya perkembangannya juga agak lambat, ya. Saya mohon bantuannya Madam supaya dihilangkan energi-energi negatif dari tubuh adik saya dan keponakan saya, seperti itu. Dari awal keluarga saya ini tidak setuju dengan si laki-laki ini, Madam. Keluarga saya sendiri, terus keluarga besar, ya kan, itu juga tidak setuju dengan adik saya berpasangan dengan suaminya ini, karena ada keganjilan-keganjilan. Kok bisa dapat laki-laki seperti ini? Ada yang lebih baik lagi, dari zaman kuliah sampai sekarang menikah. Pacarannya ya sekitar antara 7-8 tahunan, ya. Apalagi almarhum bapak saya, ibu saya almarhumah itu juga tidak setuju dengan kehadiran si laki-laki ini, ya. Terus sampai ibu saya nggak ada, pernikahan mereka sekitar ada di 4 tahunan ini, ya, Madam, sebelum bapak saya nggak ada. Terus sekarang bapak saya sudah nggak ada, jadi bapak sama ibu saya sudah tidak ada semua, ya. Dari awal mereka pacaran itu kita keluarga besar juga tidak ada persetujuan sebenarnya. Cuman kesini-sini adik saya kayak kok nggak bisa lepas, sampai sekarang sudah punya anak, ya, umur 3 tahunan, seperti itu. Terus yang saya cerita di sini, ya, Madam, awalnya badannya gemuk. Adik saya berisi, maksudnya nggak gemuk banget, itu tidak berisi, ya, bantet gitu. Terus lama-kelamaan kok jadi kurus sejak menikah dengan si laki-laki ini, seperti itu. Apakah ada efek-efek kiriman, ya, pelet sejenisnya dari dulu selama 7-8 tahun pacaran sampai ke jenjang pernikahan, sampai ke punya anak. Terus anaknya ini perkembangannya juga
masih pelan-pelan ya, jadi agak terlambat, cuman ya tidak terlambat banget, belum bisa bicara secara penuh. Terus sempet juga di alternatif dipijat ya kan, katanya ada semi autis seperti itu ya. Saya mohon untuk bantuannya madam, dicek, terus kalau bisa energi negatifnya, peletnya disembuhkan, terus keponakan saya ini biar bisa seperti anak yang lain seperti itu. Terus saya tanya ke pasien saya, apakah keponakannya ini hiperaktif? Tidak madam, malah cenderung agak pendiam, terus diajak ngomong itu nggak ngomong balik, tapi sepatah kata, dua patah kata, istilahnya di sini dia bisa ngomong tapi belum jelas, jadi kayak speech delay gitu. Terus saya cek semuanya ya, di sini saya cek memang ada energi negatif ya, berupa pelet itu tadi selama hampir 10 tahun, berarti kan 7-8 tahunan ini ya kan, yang menyebabkan adiknya mbaknya ini posisinya agak linglung. Itu yang pertama. Yang kedua, diajak ngobrol juga, kita pertanyaannya apa, jawabannya apa, beda sendiri ya. Terus yang ketiga di sini memang saya lihat cenderung agak menyendiri, merenung, apa-apa dibatin sendiri ya kan, tidak bisa curhat ke siapapun, gara-gara pengen curhat takut kalau suaminya marah atau dia nggak mau membebani pikiran dari mbaknya, saya bilang seperti itu. Terus jadi untuk badannya itu semakin kurus gitu loh madam. Terus bangunnya siang-siang, biasanya kan jam 6, jam 5 itu sudah bangun. Sekarang itu semenjak menikah dengan adik ipar saya ini jadi males bawaannya. Di rumah itu kayak kayak nggak bersih gitu loh, kelumbruk. Terus ya nggak seperti adik saya seperti itu, bangunnya itu jam 9, jam 10 baru bangun seperti itu. Setiap hari anaknya juga ikut-ikutan bangun siang, jadi dampaknya kemana-mana. Di rumah itu juga biasanya bersih ya kan, sebelum adik saya menikah dengan ini. Terus ini jadi kotor, jadi kayak nggak betah lah saya melihatnya seperti itu. Terus apakah di rumah ini juga ada kiriman-kiriman juga ya kan, yang menyebabkan semuanya jadi kacau, sampai istilahnya di sini untuk melakukan aktivitas kayak semuanya males seperti itu. Saya mohon bantuannya madam. Iya mbak, saya bilang seperti itu. Terus saya cek untuk rumahnya juga, saya cek di situ memang ada kiriman-kiriman energi negatif itu tadi ya kan. Jadi istilahnya memang istrinya ini dikerjakan biar kayak dia yang menguasai. Jadi apa-apa kamu harus apa yang saya bilang kamu harus nuruti seperti itu. Cuma di sisi lain si cowok ini seperti kurang modal lah, dalam arti dari keluarga biasa, si wanita ini dari keluarga yang berpunya seperti itu. Jadi intinya di sini pengen menguasai harta dari si istrinya ini tadi. Si istrinya punya banyak warisan di situ, tetapi tidak diomongkan dengan suaminya karena keluarga besarnya juga tahu bahwa hal ini tidak wajar, karena sudah konsultasi ke orang-orang pintar yang lain kayak kiai juga begitu. Terus ke orang pintar itu bilang ini memang adik kamu dikerjakan, dipelet sudah lama, dari pertama kali pacaran sampai sekarang, jadi nggak bisa lepas seperti itu. Bisanya ya dibersihkan seperti itu. Terus pasien saya ini bilang ke saya sudah cari ke orang-orang pintar juga, ada ke kiai juga, itu nggak ada efeknya sama sekali. Jadi
Ya sudah, saya terus ketemu madam, saya kenal madam, saya minta tolong seperti itu. Siap mbak, nanti saya istilahnya saya bersihkan semuanya biar adiknya juga sadar, anaknya juga semakin pandai di sini, tidak speech delay lagi, ya kan. Jadi dampaknya itu apa bisa madam kemana-mana, bisa seperti itu. Jadi macam-macam ya dampak dari energi-energi negatif ini. Jadi di sini itu dampak dari energi-energi negatif, apalagi kita kalau punya anak kecil ya kan, itu dampaknya juga sangat luar biasa, efek-efeknya negatifnya juga sangat luar biasa di situ. Terus apa namanya, kalau kita tidak segera tangani ya ibarat pelet sudah lama, dia semakin hari semakin istilahnya di sini nyerap, merekat ya. Jadi pembersihannya juga agak sedikit lama, cuman di sini prosesnya juga pelan-pelan ya kan, karena ini nanti berhubungan dengan pikirannya, hatinya di situ. Kalau istilahnya di sini orang-orang kena pelet sudah lama kan dampaknya juga sangat luar biasa. Kalau saya cepetin ngerjainnya ya kan, takutnya jadi terganggu untuk pikirannya. Jadi saya harus pelan-pelan, saya bilang gitu ke pasien saya. Iya madam, terus ini gimana madam prosesnya? Prosesnya jadi ini nanti saya bersihkan dulu untuk adiknya sama anaknya, terus saya bersihkan, saya pagar juga, terus nanti setelah itu baru untuk rumahnya, saya bilang seperti itu. Lah ini adik saya kemarin, saya sudah bilang ke adik saya mau diobatin madam, mau saya nggak mau seperti ini terus. Jadi dia juga merasa kalau dirinya itu sebenarnya bukan dirinya seperti itu, kok saya jadi seperti ini, seperti itu. Terus ini nanti mungkin bulan depan adik saya ke saudara saya yang di Cibubur ya kan, bagaimana madam ngobatinya, itu jarak jauh, saya bilang seperti itu, seperti biasanya pakai foto sama nama, nggak apa-apa nanti main ke saudaranya ya kan, nanti saya kerjakan, terus nanti kalau istilahnya saya ada waktu longgar saya juga tak mampir, saya bilang seperti itu. Iya madam, adik saya sudah mau, adik saya sudah saya bilangin kalau kamu ini sebenarnya tidak wajar, dalam arti dari sebelum menikah sudah ada efek-efek negatifnya ya kan, terus setelah menikah kok semakin parah, wajah kamu juga semakin kusut kusam, dan saya lihat memang banyak jerawatnya ya kan. Diajak ngomong, antara kita ngomong sama dia jawab itu mikir, padahal dulunya nggak kayak gitu loh madam gitu. Iya siap mbak, saya bilang seperti itu. Terus habis itu saya mulai pembersihan untuk adiknya ini ya kan, saya bersihkan pelan-pelan di situ, 1 hari 2 hari sampai seminggu ya kan, itu sudah mulai rasanya enteng di badan, nggak sering migrain, nggak pusing, nggak kayak ditusuk-tusuk seperti itu. Terus yang kedua untuk anaknya, dalam jangka waktu 1 minggu saya bersihkan, jadi memang ada yang nutupi si anaknya biar tumbuh kembangnya juga lambat seperti itu. Jadi speech delay-nya cukup parah ya kan, dalam arti walaupun 1-2 patah kata, cuman dikasih tahu kadang-kadang misalkan dipanggil juga gak nengok seperti itu. Saya bilang ke pasien saya ini, adiknya ini nanti kalau kerasa apapun suruh nahan sedikit ya, saya bilang seperti itu. Iya madam siap, dia sudah saya beritahu, terus saudara saya yang di Cibubur ini juga sudah saya beritahu, kalau ada apa-apa nanti ngabari, saya bilang seperti itu. Ya siap madam. Jadi anak sama adiknya ini ya, jadi anak sama ibu ini ke tempat saudaranya seperti itu. Terus saudaranya yang Cibubur itu ngabari saya, madam semalam itu sudah 3 harian ini anak saya itu di rumah kayak nggak tahan, terus kayak panas. Lah ini apa ada efek dari si dukunnya sana, dukunnya si
ipar saya, adik ipar saya. Terus saya bilang, iya ini efek, cuman nggak apa-apa, kita diamin dulu, paling itu nanti 2 hari sudah netral, saya bilang seperti itu. Dia nyerang-nyerang terus di sini, iya di sini apa namanya, adik saya ini minta pulang terus seperti itu. Iya biarin aja selama seminggu, untuk dia bilang pulang terus udah nggak usah direken, saya bilang seperti itu. Yang penting ini nanti sembuh, saya bilang seperti itu. Siap madam. Terus yang kedua, lampu di rumah saya itu ya madam, di area ruang tamu itu ya nggak ada apa-apa sih, nggak ada istilahnya kerusakan atau apa di situ. Itu tahu-tahu meledak seperti itu, tapi aman semua, aman. Ya udah nggak apa-apa, ini lagi perang, saya bilang seperti itu. Perang energi-energi negatif dari sana, sama saya kasih energi-energi positif dari saya. Jadi ini perang. Jadi untuk selama seminggu ke depan harap waspada, harap hati-hati. Ini tetap nanti saya pagar rumahnya mbaknya, saya bilang seperti itu, biar aman. Iya madam. Terus hari kelima ngabari lagi yang di Cibubur itu. Saya sholat, anak-anak saya sholat di luar, di apa, teras. Jadi di luar teras juga itu kayak ada bunyi ledakan seperti itu, tapi dia mantulnya ke atas, jadi nggak bisa masuk. Iya karena sudah saya pagar, jadi jangan khawatir, saya bilang seperti itu. Tetap kita waspada selama pengobatan ini seminggu. Memang agak ekstrim, cuman demi kebaikan bersama. Iya siap madam, seperti itu. Ada kejadian-kejadian janggal ya kan. Terus anaknya juga bau cium yang nggak enak, bau-bau gosong, bau-bau amis seperti itu. Saya suruh biarin, nggak apa-apa. Jadi selama seminggu ini ujian bagi pasien saya yang di Cibubur itu ya kan. Terus bisa melewati semuanya. Untuk hari berikutnya anaknya ini sudah nggak mau, maksudnya sudah nggak ngajak pulang-pulang lagi seperti itu. Ya udah biarin, paling enggak sampai 2 minggu atau 1 bulan di sini, saya bilang seperti itu. Jadi untuk pengobatan saya biar lancar semuanya, saya bilang ya siap madam, udah saya nurut, pokoknya yang terbaik lah, bagaimana caranya, seperti itu. Terus akhirnya sudah kan, mulai 8 hari sampai 2 minggu ya kan. Jadi minggu kedua itu sudah ditanya, gimana badan kamu, sudah enak? Sudah enak, sudah enteng, seperti itu. Terus apa, pasien saya ini ngabari, ini diajak ngobrol sudah mulai nggak emosi. Yang kemarin-kemarin itu emosi terus seperti itu. Oh berarti sudah mulai ada perkembangan, saya bilang seperti itu. Ya siap. Kalau begitu gini, untuk anaknya dikontrol terus, jadi biar nggak gimana-gimana. Anaknya nggak minta pulang kan, saya bilang seperti itu. Keponakannya nggak madam, malah seneng di sini. Oke, habis ini kita ngerjain anaknya, saya bilang seperti itu. Terus hari berikutnya saya ngerjain anaknya, pelan-pelan saya bersihkan di situ. Saya harus pantau karena ini anaknya usianya 3 tahunan ya, jadi saya juga nggak bisa cepet-cepet ngerjainnya, harus pelan-pelan, tapi pasti saya cabutnya, saya bilang seperti itu. Iya udah, pokoknya manut lah gimana baiknya gitu. Terus hari ke-9 saya mulai ngobati untuk keponakannya dari pasien saya ya, yang umur 3 tahun itu sudah mulai saya bersihkan pelan-pelan selama 5 harian itu saya bersihkan. Terus saya tanya, di rumah ada kejadian-kejadian apa lagi, saya bilang seperti itu. Nggak ada madam, sudah aman semuanya. Terus untuk ibunya sendiri bagaimana, saya bilang seperti itu. Sudah senyum-senyum, sudah diajak ngobrol, sudah enak, nggak emosian. Terus yang paling penting badannya sudah enteng. Terus saya ajak keluar-keluar juga juga mau. Yang awalnya itu udah di rumah aja gitu, ini udah mau diajak pergi-pergi. Alhamdulillah kalau begitu. Siap madam, kabari untuk perkembangannya selama 5 hari ke depan, saya bilang seperti itu. Terus dalam jangka waktu 4 hari malahan itu dikabari lagi. Alhamdulillah ini anaknya sudah mulai ngoceh-ngoceh. Terus saya bilang,
ajari ngomong, saya bilang seperti itu. Sepatah kata, dua patah kata, saya bilang seperti itu. Siap. Sama ibunya juga yang saya obati ini tadi, yang kena pelet ini tadi, juga saya ngomong, ajari, saya bilang seperti itu. Iya, diajari ngomong. Yang awalnya itu sebelum saya tangani nggak nyandak, nggak respon gitu loh, cuma liatin, diem, terus nggak liatin. Ini sudah mulai fokus madam, diajak ngobrol dia juga ngikutin. Wah, sudah, berarti sudah mulai ada perkembangan, walaupun masih belum jelas, cuman arahnya sudah mulai ngikutin omongan setiap yang diajari. Alhamdulillah, yang penting fokusnya dulu, saya bilang seperti itu. Nanti pelan-pelan ngomongnya biar lancar, nanti kita tangani lagi, saya bilang seperti itu. Iya siap, oke. Anaknya tetap nggak ada masalah apapun, nggak ada masalah, tetap energik di sini. Ya udah, kita tunggu sampai seminggu ke depan untuk perkembangannya. Siap. Jadi selama saya ngobati pelan-pelan itu memang ditempeli energi-energi negatif ya. Jadi dampaknya juga sudah ditempeli, kena energi-energi negatif juga gitu loh. Nggak tahu ini yang dimaksud apa sampai anaknya kena dampak seperti itu, ya kan. Nah, maksud saya kalau disengaja kok setega itu gitu loh. Yang untuk ditempelinya sendiri itu mungkin yang saya lihat ya, biar anaknya ini nanti kepikiran bapaknya terus minta pulang ya. Terus yang kedua, biar lengket sama bapaknya terus seperti itu. Jadi kayak nanti kalau ada apa-apa bapaknya bukan ibunya, seperti itu. Terus biar nurut lah sama bapaknya juga, seperti itu. Nah, di situ saya cabut pelan-pelan ya kan, saya cabut pelan-pelan, saya bersihkan pelan-pelan, ngabari lagi, saya suruh ngabari kan selama seminggu, 6 harian ngabari, sudah mulai agak jelas ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Terus ini nanti kalau misalkan dia minta pulang, bisa nanti diajak pulang paling enggak 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Siap madam. Yang penting buat seneng keponakannya mbaknya ini, saya bilang seperti itu. Yang kecil sama adiknya mbaknya ini, saya bilang seperti itu. Siap, oke. Diajak jalan-jalan, terus ada perkembangan, mau makan ya. Anaknya ini mau makan lahap, yang awalnya makannya juga sulit, seperti itu ya. Mungkin karena ini tadi efek-efek energi negatif yang menyebabkan semuanya ketutup, seperti itu ya. Terus saya bilang terus dipantau ya kan, nanti saya pantau sampai balik lagi ke kampung halaman, saya bilang seperti itu. Iya siap. Akhirnya seminggu, gimana ini saya sekalian mau pulang kampung, diajak sekalian ya, maksud saya biar nanti perkembangannya saya ngabari juga. Oke siap, nggak apa-apa, kalau pulang kampung aja. Kalau sekiranya nanti di rumah di sini sekiranya belum stabil, bawa ke Cibubur, saya bilang seperti itu. Oke siap madam, ini nanti saya juga mau interogasi si lakinya ini, seperti itu. Nah, akhirnya sudah pulanglah di situ ke kampung halaman. Terus ada perkembangan lah, pasien saya ini pulang kampung ke halaman sama adiknya ini sama keponakannya ini tadi ya kan, ngabari di kampung halaman ada sekitar 5 hari sampai seminggu. Perkembangannya lumayan bagus untuk anaknya, untuk keponakannya ini. Sudah mulai ngocehnya, udah mulai lumayan jelas madam, sudah mulai ngomongnya udah mulai jelas ya kan. Terus dia ngomong terus, yang kemarin kan kayak diem gitu, paling sepatah kata, 2 patah kata. Ini terus diajak ngobrol, oke, terus sampai diajak ngobrol apapun itu biar dia mau keluar, karena yang nyempetin untuk dia ngomong area sini, saya bilang seperti itu. Jadi ini kena energi negatifnya. Terus area telinga sama pikirannya daerah sini itu sudah saya bersihkan, saya bilang seperti itu. Anak ini sebenarnya normal, tidak ada masalah apapun, karena ada efek energi-energi negatif ini tadi ya. Jadinya dia kayak speech delay, tapi ini bukan penyakit medis, maksudnya dalam arti bisu atau tunarungu atau bagaimana, tidak. Tetapi ini memang karena ada efek energi-energi negatif di situ, nempel di situ, akhirnya dampaknya jadi
speech delay. Cuman speech delaynya nggak parah karena itu tadi energi kiriman seperti itu. Terus habis itu coba Mbak dicek untuk rumahnya, sudah merasakan enak apa belum. Sudah madam, sudah enak, seperti itu. Oke, kita pantau selama seminggu untuk bangunnya itu siang lagi apa enggak, saya bilang seperti itu. Kalau anak kecil bangunnya siang ya enggak masalah sih, wong anak kecil kan seperti itu, paling jam 8 jam 9. Yang penting ibunya ini tadi loh, ya kan enggak wajarnya tahu-tahu males-malesan bangun siang, enggak bersih-bersih. Nah, kita pantau 5 hari ke depan, ya kan, itu sudah mulai ada perubahan. Ibunya ini jadi sregep ya, jadi istilahnya udah mulai kembali seperti semula ya, sebelum kena energi negatif ini, seperti itu. Jadi udah mulai kayak kebiasaan lamanya sudah mulai muncul, diajak ngobrol juga sudah mulai nggak linglung lagi, enak, nggak emosian, terus nggak ngah-ngoh ya, dalam arti nggak ngah-ngoh itu tadi, cuma diajak ngobrol, oh telat lah, terus nanti baru ngomong. Cuma di sini untuk apa namanya, untuk kedepannya sudah mulai bagus ini madam. Oke siap, alhamdulillah, saya bilang seperti itu ya. Terus rumahnya juga sudah mulai dibersihkan secara ini, nyapu-nyapu sudah bersih pagi. Terus lakinya ini udah mulai nggak males-malesan juga. Kemarin juga saya ngomong, kalau kamu melet si ini anak dan istrimu, istilahnya kamu lawan saya, karena sudah ada 4 kiai yang ngomong bahwa kamu melet istri kamu sendiri, terus dampaknya di anak kamu. 5 sama yang saya mintain bantuan ini, dibilang seperti itu. Kamu nggak perlu siapa yang kelima ini, yang penting kalau kamu sampai bertindak seperti ini, ya kan, saya dan keluarga besar kita akan maju, seperti itu. Kamu nyerang-nyerang kemarin, saya juga tahu, bilang seperti itu, langsung dites gitu. Terus saya bilang ke mbaknya, sudah nggak usah emosi kita, yang penting adiknya sembuh, keponakannya sembuh, saya bilang seperti itu ya. Jadi perkembangannya biar bagus. Alhamdulillah madam, selama berobat ke madam ya, jadi ini terhitung sekitar 2 bulanan lah, sudah mulai membaik semuanya. Anaknya juga sudah lancar bicaranya, hiperaktifnya, dalam arti untuk hiperaktif ya nggak emosi, terus nggak lari-larian, itu enggak, cuma sudah mulai energik lah di situ istilahnya, ya kan. Ngomongnya udah mulai lancar, udah mulai enak, sudah bisa diajak ngomong 2 arah seperti ini, ya kan. Terus untuk ibunya sendiri sudah mulai aktivitas, sudah mulai jualan online lagi. Ini ipar saya yang melet ini tadi sudah mulai kerja lagi, karena saya sudah bilang, kalau sampai adikku sama keponakanku kamu apa-apain lagi dan kamu nggak kerja, ya kan, kamu nggak kasih nafkah, kita yang akan bertindak, karena kamu sudah berbuat hal yang negatif seperti itu, yang menyebabkan adik saya ini seperti ini, bilangnya seperti itu pasien saya. Terus si laki-laki ini ngomong, iya nanti saya bakalan kerja. Untuk hal melet-memelet dia nggak ngaku, cuma dia nggak berani lihat wajah pasien saya, seperti itu. Jadi pelet ini memang sudah lama ditempelin ya. Yang nempelin ini memang dari mertuanya si pasien saya ini tadi, adiknya ini tadi ya. Jadi ibunya si laki-laki ini tadi, terus laki-lakinya juga ikut-ikutan. Kalau bapaknya saya lihat tidak ada unsur ke arah situ, cuma ibunya sama anaknya laki-laki ini tadi yang jadi suaminya ini tadi yang bertindak seperti itu. Jadi saya bilang ke pasien saya, udah mbak, nggak usah emosi, yang penting sembuh sekarang, ya kan, lupakan yang lalu-lalu, biarkan energi alam nanti akan membalas dengan sendirinya. Saya bilang seperti itu, bakalan balik apa yang dia kirim, seperti itu. Iya madam, siap, alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup normal lagi ya, saya pantau dari sini sudah membaik lagi ya, sudah alhamdulillah, saya bilang seperti itu. Sampai detik ini alhamdulillah pantauannya dari saya, terus pasien saya sekarang untuk
adiknya sama keponakannya ini sudah sembuh, alhamdulillah. Itu ya, itu sepenggal cerita kisah dari pasien saya sebelum saya tangani dan sesudah saya tangani. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Besok bertemu lagi dengan saya. Saya akan menceritakan berbagai kisah dari pasien-pasien saya sebelum saya tangani dan sesudah saya tangani. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung geleweh dari Madam Rifda.